Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Baik, selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada hari ini kita akan mengikuti webinar dari rekan kami, Budiono, terkait dengan judul aspek tinjauan umum manipulasi pasar, ya, aspek terkait dengan aspek hukum pasar modal. Ini merupakan rangkaian dari 30 tahun. Persembahan dari 30 tahun angkatan kami 1991 FHUI bekerja sama dengan IDLC, dan kami telah melakukan berbagai banyak webinar dan juga meet greet, ya, dan sharing ilmu serta sharing informasi kepada teman-teman. Sebelum saya menyerahkan waktu dan tempat kepada Budiono, saya baca sedikit CV ringkas dari Budiono. Budiono merupakan lulusan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 96, kemudian melanjutkan kembali dengan magister hukumnya di Tarumanegara University pada tahun 2008. Memulai karir di Bank Mandiri sampai tahun 2013 sebagai senior counsel atau asisten presiden, kemudian dilanjutkan di Mandiri Sekuritas sebagai wakil head dari legal division sampai sekarang sebagai division head atau executive vice president dari Mandiri Sekuritas. Mari kita dengarkan paparan dan sharing dari rekan kami, Bro Budiono, atau biasa saya panggil Bro Budiono, ya, dan juga nanti akan diberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya terkait presentasi atau sharing yang akan diberikan oleh Bro Budiono. Waktu dan tempat, silakan Bro, silakan. Siap Bro Hendrik. Ngomong-ngomong, saya punya waktu berapa nih? Berapa menit? 30 menit. 30 menit ya. Karena kita akan memberikan kesempatan Bro kepada teman-teman nih, banyak teman ya. yang mau tanya-tanya nih gitu ya. Silakan. Oke, siap. Mudah-mudahan saya akan sampaikan 30 menit, jadi kita lebih banyak waktu untuk diskusi. Mudah-mudahan waktu nanti diskusi banyak yang bertanya, ya. Jadi saya coba akan menampilkan screen-nya. Sudah muncul? Ya, sudah. Silakan. Ya. Baik, jadi sebagaimana yang disampaikan Bro Hendrik bahwa
materi yang akan saya sampaikan terkait bidang saya yang saat ini saya geluti. Jadi saya bangga dan senang bisa berkontribusi di acara Reuni Mutiara Iluni FAW 91, dan sesuai dengan bidang saya di pasar modal, maka saya akan coba nih menyampaikan sekilas. Kenapa sekilas? Karena panjang nih kalau bicara, karena di sini ada sekilas kasus Jiwasraya. Kalau ini mau diurai 1 hari pun mungkin belum selesai. Tapi setidak-tidaknya ini biar dapat legal awareness ya tujuannya. Jadi saya akan coba menyampaikannya secara singkat, ya kan. Di agenda ini kita akan mulai dari mengenai perkembangan industri pasar modal Indonesia. Ada saya bahas sedikit struktur pasar modal, regulasi terkait pelindungan investor, digitalisasi yang saat ini telah meningkatkan sangat pesat ya jumlah nasabah. Kemudian, nah ini nih goreng-menggoreng saham. Apa sih goreng-menggoreng saham, ya kan? Apalagi itu pokok saham maksudnya. Saya akan masuk ke pasar modalnya, tindak pidananya, dan bagaimana perusahaan sekuritas tempat saya bekerja dan perusahaan sekuritas lain mampu mencegah manipulasi pasar, dan sedikit sekilas kasus Jiwasraya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini mengenai perkembangan industri pasar modal Indonesia. Bro Herik, mohon maaf kalau nanti ada problem di tayangan saya, langsung disampaikan ya, biar ini. Ya, Karena baik. jadi kalau lihat nanti kan materi ada dibagikan oleh panitia ya, nanti silakan dibaca. Jadi kalau ingat pasar modal itu, saya ingat waktu saya itu SMP ya. Saya SMP itu ingat ada sepupu saya tinggal di rumah saya pada saat itu antri beli saham IPO. Zaman dulu saham masih berupa warkat, ya kan. Dulu belum ada online, ya kan. Jadi antri. Kenapa pada saat itu antri? Karena memang mulai banyaknya, ya kan, tumbuhnya dunia pasar modal itu tidak lepas dari paket Desember 87, kita kenalnya Pakdes 87. Itu yang mempermudah perusahaan untuk go public atau IPO, initial public offering. Serta diperbolehkannya investor asing itu juga ikut memberikan tonggak bersejarah untuk perkembangan pasar modal. Kemudian kalau lihat di sini, ya kan, mulai ada Jakarta Automated Trading System ya, di mana sudah mulai digunakan tahun 95. Dan jangan lupa di tahun 95 inilah lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal yang sampai hari ini masih berlaku. Bayangkan pada saat itu di tahun yang sama itu lahir banyak undang-undang, ada undang-undang PT yang udah 3 kali berubah, ada undang-undang perbankan yang udah 2 kali berubah, tapi masih awet ini ya, Bapak Ibu, pasar modal yang berlakunya tahun 96. Kemudian di era ini juga lahirlah lembaga-lembaga SRO, ya kan, ada Custodian Central Effect atau KSE, ada KEPE, ya kan. Kemudian era remote trading, ya kan, di mana sistem perdagangan jarak jauh, order transaksi di kantor broker itu bisa langsung dikirim ke sistem perdagangan. Jadi nggak perlu lagi diinput di lantai bursa, ya kan. Kemudian remote trading ini meniadakan flow trading, ya kan. Kemudian sejak Maret 2009, ya kan, mulailah JATS digantikan dengan JATS NextG, ya kan. Dan eranya di 2007 itu di merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Nanti silakan dibaca di materi saya. Kemudian mengenai struktur pasar modal Indonesia ini perlu diketahui juga. Kenapa? Banyak orang ikut investasi saham. Saya sebutnya investasi saham ya, karena kalau bicara saham itu bicaranya main saham. Yang namanya main itu main-main ya, nggak serius. Padahal harusnya serius, karena investasi itu bisa untung, bisa rugi, dan itu hal yang biasa, ya kan.
Jadi kalau lihat di sini, dulu ini Bapepam LK ya, sekarang udah Otoritas Jasa Keuangan. Dia membawahi semua dan mengatur semua yang ada di sini. Tadi saya sebutkan ke C, IDX, dan ke P, ya kan. Nah, di sini kalau adik-adik yang mahasiswa Fakultas Hukum ingin berkecimpung di sini bisa banyak nih, bisa bekerja di profesi penunjang. Ya, ada notaris, ya kan. Ini kan sarjana hukum ini. Ada konsultan hukum, ya kan. Kemudian di perusahaan efek, ya kan. Di mana perusahaan efek itu ada tiga jenis nih. Ada yang perusahaan sekuritas di tempat di mana saya bekerja, itu lisensinya adalah perantara pedang efek dan penjamin emisi efek, atau ada di manajemen investasi. Kemudian ada lembaga penunjang nih, ya kan. Ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek itu yang mencatat, mengadministrasikan, ya kan, saham. Kalau di Undang-Undang PT kan ada namanya daftar pemegang saham yang wajib dikelola oleh direksi. Kalau di perusahaan terbuka ada Biro Administrasi Efek. Kemudian ada bank custodian. Ya, ini sama dengan perusahaan efek, dia menyimpan efek ya untuk institusi, ya kan. Kemudian ada pemeringkat efek. Kenapa ada peringkat efek? Karena kalau di pasar modal itu semakin tinggi ratingnya, maka akan semakin semangat tuh investor untuk beli efeknya, surat utangnya, ya kan. Kemudian selanjutnya ada penasihat investasi dan wali amanat. Nah, ini emiten itu dan perusahaan publik, ya kan. Ada banyak di sini, ya kan. Ada banyak emiten di Indonesia. Saya nggak bisa gambarkan semua logonya di sini ya. Kemudian ada investor yang ada pembagiannya dibagi 3 ya, investor asing, kemudian investor institusi domestik, dan investor retail, ya kan. Kalau retail itu sebutnya nasabah NR, nasabah perorangan. Kalau institusi badan hukum disebutnya NK, institusi kelembagaan, ya kan. Ada bank, ada asuransi, dapen, dan lain-lain, ya kan. Kemudian ini saya ingin menyampaikan data regulasi terkait perlindungan investor. Ini nggak saya ulas. Kenapa? Ini panjang kalau diulas, ya kan. Dan ini ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik yang sekiranya ingin menjadi investor di Indonesia, maka tenang saja, regulasi itu sudah banyak pengaturannya. Jadi di Indonesia sudah cukup terlindungi lah dengan aturan-aturan ini, ya kan. Kemudian saya mulai masuk di tabel ini. Ini data ini saya dapatkan dari KP, dari KSE, ya kan. Saya baru bisa dapatkan sampai data Juli. Ini kalau Bapak Ibu lihat yang merah-merah ini, itu adalah investor retail, di mana yang sebelumnya yang dominan di Indonesia sebagai investor itu adalah transaksinya adalah asing yang warna abu-abu ini, maka sejalan dengan kemari itu makin lama makin banyak porsi retailnya, ya kan. Di sini boleh dibilang ya, kalau di perusahaan keuangan yang lain, pandemi itu menimbulkan pertumbuhan bisnis yang tidak sesuai harapan. Tapi justru sebaliknya, alhamdulillah di perusahaan saya bekerja di industri pasar modal, ternyata krisis yang saat ini terjadi di era pandemi ini, justru industri pasar modal khususnya brokerage itu mengalami peningkatan transaksi maupun jumlah nasabah yang sangat meningkat drastis, ya kan. Yang itu kalau dilihat itu sumbangannya dari transaksi yang dilakukan oleh retail. Dan kalau dibedah lagi ternyata banyak dari milenial, bukan kolonial seperti saya ya. Kemudian peningkatan jumlah transaksi tentunya juga akibat mulai banyaknya transaksi online digital mulai dipermudah. Sejak 2 tahun yang lalu beberapa perusahaan sekuritas sudah mulai mengembangkan opening account secara online. Jadi mirip-mirip seperti fintech ya. Jadi face to face-nya melalui video call, ya kan.
dan sudah banyak aplikasi-aplikasi online yang banyak digunakan oleh para investor. Kalau di Mandiri Sekuritas ada MOS, kalau di tempat lain ada Indo Premier punya iPod kan, ada juga Stockbit, dan yang fenomenal yang saat ini ada tuh Ajaib. Emang benar-benar ajaib. Jadi memang mereka menyasar pasar milenial kan. Nah, jadi memang sistem online trading itu akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Ternyata juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memudahkan mereka melakukan manipulasi perdagangan saham di bursa. Kita udah mulai anget nih, ya, udah mulai naik manipulasi pasar, ya kan? Di next selanjutnya ini saya ngambil istilah yang populer nih, menggoreng saham. Saya senang gorengan ya, gorengan tahu, gorengan bakwan, tapi ini kok saham bisa digoreng ya. Jadi gini, saya lama di banking ya, ada 17 tahun di banking, masuk dunia pasar modal di 2013. Sejak di banking pun saya sudah mendengar istilah bandar saham, menggoreng saham. Apa sih itu kan? Bahkan ada orang-orang yang menganalisis pergerakan saham itu menggunakan analisa yang orang bilang bandarmologi gitu kan. Ada caranya, ini nggak saya bahas, ada caranya. Selain analisa teknikal maupun analisa fundamental. Kalau di dunia luar negeri ya, itu istilahnya market maker ya. Dan itu sesuatu yang legal, di Indonesia belum ada. Jadi fungsinya itu kalau market maker itu menjaga likuiditas saham, kemudian mengakumulasi saham, misalnya ada emiten yang akan melakukan buyback dalam jumlah besar, itu kan, kemudian termasuk untuk distribusi saham. Ini saya ambil beberapa media mainstream ya yang mengulas atau memberitakan mengenai menggoreng saham. Jadi di akhir tahun 2019 itu pada saat penutupan trading di bursa efek itu, Pak Presiden itu kesel gitu. Kenapa ada menggoreng saham gitu kan, minta kemudian ditindaklanjuti di bawah OJK langsung juga menyatakan ingin lebih memperketat ya kan pengawasannya mengenai ini. Jadi pada saat itu Pak Jokowi konteksnya mungkin karena pada saat itu dari Kejaksaan Agung sedang memproses, pada saat itu masih penyidikan ya di akhir tahun 2019 itu kasus Jiwasraya yang fenomenal dan Asabri, di mana kalau lihat dari berita di Juni 2020 ini disebutkan tuh asal muasal korupsi Jiwasraya adalah menggoreng saham ya kan. Jadi menggoreng saham gitu ya. Kemudian termasuk bergulir sekarang udah beberapa di level penyidikan, sudah ada yang persidangan Asabri, ya kan? Gimana di Asabri ini juga terdakwanya itu sama dengan yang ada di Jiwasraya, ya kan? Nah, kemudian saya akan mengulas mengenai pom-pom saham, ya kan? Jadi praktek pom-pom saham. Pom-pom saham ini apa sih gitu kan? Itu kalau istilahnya di asing itu pump and dump ya kan? Yang arti harfiahnya dipompa ya kan, dinaikin kemudian dibanting ya, dibuang gitu kan. Ya kan. Jadi tindakannya itu aktivitasnya yaitu dengan menyebut saham-saham tertentu ya kan, kemudian akan menjadi perhatian banyak orang ya kan, dibumbui dengan hal-hal yang positif agar orang lain itu bisa tertarik membeli gitu kan. Kemudian kalau dilihat dari tindakan pom-pom ini, sebenarnya yang menjadi masalah itu karena memang pom-pom itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan emiten dan sekuritas dan tidak memiliki sertifikasi pasar modal, ya kan? Problemnya oknum-oknum seperti inilah merekomendasikan suatu saham itu tanpa berlandaskan analisa. Analisa itu kalau di
pasar modal itu ada analisa teknikal. Analisa teknikal itu analisa yang bicara statistik ya. Jadi ada permodelan tuh, ya kan? Ada yang ada di Jepang, ada yang macam-macam lah. Itu sangat menarik tuh kalau mau dipelajari. Ada juga analisa fundamental. Analisa fundamental itu ya berdasarkan kinerja perusahaan yang dibaca dari mana? Dari laporan keuangan. Ada analisa solvabilitas, ada analisa likuiditas, ya kan, dan lain-lain, ya kan? Tanpa menjelaskan resiko yang terjadi. Jadi itu problemnya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian soal tadi mana pasar itu pidana bukan sih, ya kan? Kalau menurut Undang-Undang Pasar Modal yang sudah ada sejak 95 itu, manipulasi pasar termasuk pidana, diatur dalam pasal 9192. Jadi dalam Undang-Undang Pasar Modal itu ada 3 jenis pidana, ya. Ada pidana penipuan, ada manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam atau insider trading. Kalau penipuan itu lebih banyak mengatur soal biasa kalau di pasar modal itu kan dalam proses IPO, dalam proses penerbitan obligasi dan lain-lain, itu ada prospektus, ada informasi-informasi yang harus dibuka setransparan-transparannya, yang menggambarkan kondisi fakta yang sebenarnya dari perusahaan yang akan melakukan go public atau ingin menjual sahamnya. Nah, di situ nggak boleh tuh ada fakta-fakta yang ditutup-tutupi atau bahkan fakta yang bermasalah. Itu penipuan. Kalau perdagangan orang dalam itu adalah memanfaatkan informasi. Jadi misalnya nanti nih teman-teman kalau jadi sarjana hukum dan ada menangani menangani IPO, maka teman-teman itu masuk sebagai insider trading. Jadi nggak boleh tuh tahu bahwa suatu emiten itu, calon emiten itu akan melakukan proses misalnya IPO, lantas memanfaatkan, ya kan, informasi tersebut misalnya untuk grup usaha yang lain kan juga sudah go public, udah ngambil posisi dulu, ya kan. Jadi memanfaatkan informasi-informasi itu untuk ambil keuntungan, ya kan. Nah, kalau di dalam proses di dalam manipulasi pasar ini yang akan menjadi fokus dari pembicaraan saya selanjutnya di materi selanjutnya ini, menarik nih, karena jenis-jenisnya banyak tuh. Teman-teman bisa baca sendiri nanti di materinya, ada wash trade, marking the close, pump and dump, hype and dump, alternate trade, dan selanjutnya, ya kan. Dan menariknya adalah Undang-Undang Pasar Modal sudah lama, dari tahun 95, tapi sayangnya saya sudah lama mencari ya pidana pasar modal itu yang putus di level inkrah, yang benar-benar menerapkan pidana pasar modal sebagaimana Undang-Undang Pasar Modal, ya kan. Jadi sanksi pidananya kan penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimum 15 miliar, ya kan. Dan di situ ada penyidiknya juga dari OJK sekarang, gitu kan. Di pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal itu kan dinyatakan begini, setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, dan harga efek di bursa efek, ya kan. Nah, di sini saya bahas sedikit nih pump and dump ya. Ini kan maraknya influencer saham dalam beberapa waktu yang terakhir ini memang cukup membuat regulator ya, bursa efek maupun OJK ikut bersuara. Kenapa? Agar menjaga pasar tetap kondusif, wajar, dan transparan. 4 menit lagi ya, Bro. Oke. Minta maaf 10 menit ya. Baik, silakan. Ya. Jadi ini kemudian saya melanjutkan untuk, nah, ini adalah upaya pencegahan yang
diupayakan oleh perusahaan efek, ya kan, untuk mencegah, ya kan. Jadi pencegahannya ada, ya kan. Silakan lihat di sini. Nah, ini menarik nih, mudah-mudahan 10 menit bisa bahas sedikit ya kasus Jiwasraya nih, ya. Jadi saya mulai dari fakta bahwa saat ini putusan Mahkamah Agung mengenai Jiwasraya sudah inkrah nih untuk beberapa, di mana terpidananya itu dari pelaku pasar modalnya sendiri ada Beni Cokro, ya kan, dan dari ada Beni Cokro, ada Herudayat, kalau dari kalau dari Jiwasrayanya ada Sahmirwan, ada Hari Prasetyo, ada Hendisman. Kalau dari pihak oknum di OJK itu sudah putus nih di putusan pengadilan tinggi, ya kan, itu Pak Fahri Hilmi, ya kan. Jadi sudah inkrah nih yang 2 di ini dan 1 di pengadilan tinggi, ya kan. Kalau kita lihat, ya ini saya data ambil dari CNN ya, gambaran ini. Jadi kasus ini fenomenal ya, karena bukan cuma nilai kerugian yang fantastis ya, tapi juga dampak yang ditimbulkan kepada industri pasar modal, ya kan. Kalau lihat dari sini, kata audit BPK itu ada kerugian negara 16,8 triliun, ya kan. Dan ya pada saat awal-awal 2020 kan heboh nih penyidikan ini. Karena kenapa heboh? Karena memang pada saat itu diblokir ya ratusan rekening efek, ya kan. Dan itu membawa dampak juga kepada industri manajer investasi, ya kan. Adalah akhirnya ada banyak redemption dan lain-lain. Tapi sekarang sih sudah normal ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kan, di case ini di slide selanjutnya ya, itu kenapa sih ini bermasalah, ya kan. Jadi kalau lihat di sini itu ternyata Jiwasraya itu melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas rendah, ya kan. Di sini disebutkan nih ada BJBR, SMBR, dan Pepro, ya kan. Dan kemudian jual beli sahamnya itu dilakukan dengan pihak-pihak tertentu yang secara negosiasi agar bisa memperoleh harga tertentu yang diinginkan. Kemudian investasi langsung terhadap saham-saham yang tidak liquid dengan harga yang tidak wajar. Kenapa harga tidak wajar? Ya karena ada manipulasi pasar, harga sahamnya dinaik-naikin, ya kan, secara tidak wajar. Dan pada posisi 30 Juni itu Jiwasraya punya 28 produk reksadana dan sebagian besar underlying-nya adalah saham-saham yang berkualitas rendah. Kemudian jual beli saham juga dilakukan oleh pihak-pihak terafiliasi dan harga jual beli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Ini saya ambil satu putusan yang sudah inkrah, saya baca putusan ini ada 1.721 halaman. Saya tidak menganalisa secara dalam karena saya bilang tadi bisa 1 hari membahas ini, tapi saya menemukan secara statistik dalam putusan tersebut ada 15 kata-kata goreng-menggoreng saham, ada 14 kata manipulasi pasar, ada istilah pump and dump, ya kan, di dalam putusan tersebut, ya kan. Nah, kalau lihat dari sini kata majelis hakim itu ya di dalam putusannya itu, ya kan, dibilang bahwa terdakwa, ya kan, menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat banyak dengan menjadikannya sebagai nomini, ya kan, termasuk menggunakan KTP palsu untuk dijadikan nomini. Jadi kalau nomini itu ya atas nama orang lain, tapi sebenarnya secara hukum atas namanya orang lain, tapi sebenarnya beneficiary-nya, manfaatnya yang mengendalikan adalah pihak yang sebagai beneficiary-nya. Dalam hari ini adalah Beni Cokro, ya kan. Jadi menarik di sini adalah jual beli saham itu berkualitas rendah itu yang diinvestasikan di Jiwasraya melalui MIMI atau manajer investasi yang sudah terafiliasi, sudah ada kong kali kong, gitu kan. Dan kalau dilihat yang menariknya bahwa pihak penuntut umum itu menggunakan, ya kan, unsur perbuatan melawan hukum itu dari pasar modal, walaupun pidananya pidana dari tipikor, ya kan. Di slide sebelumnya saya sudah menyampaikan itu nggak ada masalah, ada perma yang membolehkan suatu tindakan pidana bisa ditarik ke tipikor, ya kan, walaupun itu merupakan objek dari pidana di bidang lain, ya kan.
Di sini kalau lihat di unsur-unsur tipikor itu ada unsur setiap orang, ada unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri, unsur merugikan keuangan negara, unsur yang melakukan menyuruh dan lain. Di sini unsur melawan hukumnya yaitu tadi soal nomini-nomini ini, ya kan? Di mana dalam pembuktian di persidangan itu memang terbukti ada pengiriman dana, ada penyuruhan untuk melakukan transaksi sehingga harga saham itu sudah diatur untuk naik gitu, kemudian dilakukan transaksi di seolah-olah harganya wajar, tapi sebenarnya angkanya harga sahamnya tidak wajar. Nah, pada akhirnya di sini Beni Cokro terbukti bersalah melakukan tipikor dan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi pidana seumur hidup serta pidana tambahan berupa uang pengganti, ya kan? Jadi dari kasus ini maka saat ini men-trigger ya OJK maupun Bursa Efek untuk melakukan perbaikan lah sistem di bursa maupun regulasi yang ada. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat pasar modal itu sendiri, ya kan, agar kita lebih hati-hati lagi, ya kan. Kalau case yang sama mirip-mirip juga terjadi di Asabri, saat ini masih dalam proses di persidangan, sama-sama kita lihat akan seperti apa, karena terdakwanya juga sama, Beni Cokro sama Heru Hidayat. Oke. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Oh ya, sebelumnya ada iklan sedikit nih. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang mau beli buku, ada buku Ontologi Untaian Mutiara Hukum, ya kan? Di sini saya juga menulis mengenai perpetual bond. Silakan kalau misalnya ini bisa bisa memesan di Tokopedia maupun Shopee. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Moderator. Monggo. Terima kasih Bro Budi, paparan yang sangat menarik sekali dan ini juga bermanfaat bahkan bagi saya juga jadi menambah suatu pengetahuan dan ilmu juga nih, Bro Budi. Ini udah banyak pertanyaan dari rekan-rekan nih. Izin nih saya bacakan. Ini pertama dari sebelumnya sebelum untuk menjawab Q&A ini, tolong teman-teman untuk mengisi ini ya, absen di link yang disediakan di chatroom ya. Baik, mulai dari Mas Muhammad Ali Akbar. Izin bertanya Pak Budiono, bahwa akhir-akhir ini sering sekali mendengar sebutan kripto, Pak, yang maksudnya kripto. Ya, pertanyaan saya, apa perbedaan saham dengan kripto, Pak? Manakah yang lebih aman digunakan antara kripto dengan saham? Silakan, Bro Budi. Oke. Jadi kripto itu bukan bagian dari efek yang diperdagangkan di pasar modal. Ingat ya, bahwa efek itu ada bersifat hutang, kayaknya seperti obligasi, medium term note, ya kan, commercial paper. Ada lagi efek bersifat penyertaan, itu ada saham, ya kan. Itu regulatornya adalah OJK, sebagaimana tadi yang ada di struktur yang sudah saya sampaikan. Sedangkan kripto itu kalau di Indonesia saya karena ini bukan pasar modal, tapi yang setahu saya kripto itu kan virtual currency ya. Ada banyak tuh kalau Tesla itu dia punya pegang kripto, dan kalau di Indonesia yang memperbolehkan menjual kripto itu harus yang terdaftar, agent yang terdaftar di Bapepti. Bapepti itu mirip dengan OJK-nya bursa komoditas, ya kan. Yang saya tahu itu, kalau ditanya lebih aman, ini terkait dengan risk appetite ya. Risk appetite artinya begini, waktu kita melakukan investasi atas suatu produk, maka kita ingin selalu di investasi itu ada high risk, high return. Banyak orang kaya mendadak karena menjadi trader di pasar modal atau di kripto, tapi juga miskin mendadak juga banyak. Nah, sehingga bijak-bijaklah dalam menentukan jenis investasi. Kalau ditanya mana yang lebih aman, tergantung risk appetite-nya. Kalau kita memang merasa mampu untuk bisa mengawasi pergerakannya setiap hari, ya kan, maka tentunya kita akan semakin yakin mau pilihannya sebagai apa, sebagai trader atau investor. Jadi kira-kira gitu, Bro Hendrik.
Baik, terima kasih Mas Budi. Berikutnya, nah ini agak berat nih dari rekan kita Catherine Guys. Berat. Kayaknya kenal tuh namanya. Ya, oke. Rekan kita bertanya nih, gitu. Izin bertanya, kesalahan Pak Siap. Fahri, maksudnya Pak Fahri ini dalam kasus Jiwasraya ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Gitu. Silakan, Bro Budi. Sorry, bisa diulangin? Izin bertanya, kesalahan Pak Fahri. Tadi kan disebut mengenai yang Pak Fahri, beliau dari OJK ya Pak. Dalam kasus Jiwasraya ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, maaf Ibu Grace, saya kebetulan tidak membaca. Jadi yang saya baca memang putusan yang ingkrah di sisi terpidana yang sudah di lapas ya. Kalau Pak Fahri itu masih belum ingkrah, jadi memang saya belum membaca putusannya. Sebagai orang hukum tentunya komen-komennya harus berdasarkan apa yang saya baca. Tapi kalau lihat dari berita-berita, memang sepertinya adalah kelalaian yang seharusnya sebagai OJK sudah tahu bahwa sudah seharusnya ada tindakan terhadap manajer investasi yang ternyata dalam posisi penempatan portfolio itu melebihi dari ketentuan yang diharuskan oleh OJK. Jadi manajer investasi itu kan dalam mengelola portfolio itu ada maksimum di saham tertentu harus maksimum berapa ya kan? Kalau nggak salah di situ harusnya MI ini bermasalah ya kan? Tapi sepertinya tidak ada tindakan dari OJK. Sepertinya begitu kalau ya berita yang saya dengar ya kan? Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Budiono. Berikutnya dari, nah ini rekan kita juga nih, Bang Dedi Hardi, Bro Dedi. Siap. Dalam kasus perdagangan saham goreng-menggoreng, bagaimana perlindungan terhadap real investor, Bro Budi? Silakan. Nah, gini. Jadi kalau bicara perlindungan, karena ada orang yang sebenarnya juga menikmati adanya bandar juga gitu kan. Saya investor, saya juga trader, sometimes juga ya motif dari orang untuk melakukan order saham juga kadang dengar-dengar dari seseorang atau apa gitu kan. Nah, yang problem memang jangan sampai nih ya perusahaan-perusahaan sekuritas itu memberikan informasi ya berdasarkan dari bukan analisa teknikal maupun fundamental nih, ya kan? Banyak grup-grup Telegram ya, silakan dibuka ya kan di grup Telegram maupun grup-grup WA yang isinya itu info-info mengenai ini nih, mengenai untuk gerakin saham lah istilahnya ya kan, rekomendasi-rekomendasi yang kalau dilihat mungkin tidak berdasarkan analisa teknikal dan fundamental dan bukan dari sertifikasi dan bukan yang memiliki sertifikat profesi pasar modal. Kalau lihat dari perlindungannya memang saya lihat Bursa Efek itu punya tools. Mereka ada bisa mensuspend saham yang sudah luar biasa pergerakannya yang misalnya nggak masuk awal, tapi diawali biasanya dengan UMA. UMA itu unusual market activity. Jadi itu untuk salah satunya untuk melindungi. Intinya kalau di UMA itu bukan berarti sahamnya itu bermasalah ya, tapi suatu ketika bursa mengumumkan itu sering kok, itu setiap bulan pasti ada. Dia mengumumkan kepada publik, publik, ini UMA ya, saham X, ya kan, agar Anda harus hati-hati terhadap saham ini, ya kan. Silakan pertimbangkan segala informasinya dengan benar, ya kan. Itu tidak bukan berarti kalau suatu saham dibilang UMA itu kemudian saham itu bermasalah, enggak. Nah, tapi si bursa pun juga akan minta klarifikasi kepada emiten untuk menjelaskan kenapa sahamnya bergerak, kenapa begini. Tuh. Nah, kalau ternyata UMA-nya itu terus-menerus dan ada masalah, maka Bursa Efek dengan otoritasnya dia melakukan suspend. Banyak kok saham-saham yang saat ini disuspend, ya kan? Umumnya saham-saham itu yang gocap family ya kan? Itu perlindungan dari bursa itu sendiri, ya kan? Dari perusahaan sekuritas sendiri kita juga ada sistem, ya,
ada sistem yang memang kita miliki yang bisa mendeteksi adanya manipulasi pasar ini, ya kan? Dan sistem itu secara periodik mereport kepada bursa. Bursa pun juga punya sistem yang sama, mungkin lebih canggih ya. Intinya semua yang didetek itu tanpa kita ketahui ya. Karena saya di dunia pasar modal itu banyak kok dari bursa nanya ke kita, ini minta penjelasan. OJK juga sama. Banyak meminta penjelasan ke perusahaan-perusahaan efek yang menanyakan kok saham ini minta datanya, ya kan? Cuman memang sejauh ini prosesnya itu tidak berujung sampai dengan di pengadilan, ya kan? Cuman di levelnya masih di pengawasan di bursa efek maupun di OJK. Gitu, Pak Dedi. Baik, terima kasih. Karena waktunya nih udah tinggal 7 menit lagi, 7 menit Begitu lagi. ya? Saya izin ini cuma 2 pertanyaan terakhir ya, Mas Budi, sebelum nanti tutup dengan kesimpulan ya. Jadi ada pertanyaan dari Gary Giovan Supranata ya. Mas Gary dia menanyakan, selamat pagi Pak Budi, izin bertanya, siapa yang berwenang menangani proses penegakan hukum? Dalam hal ini adalah penyidikan dalam tindak pidana pasar modal. Apakah OJK atau Bapepam? Dan sampai sejauh mana lembaga tersebut berwenang? Itu nomor satu. Yang pertanyaan kedua, menurut perspektif pribadi Bapak, apakah menurut Bapak saat ini penegakan hukum dalam tindak pidana pasar modal telah cukup memberikan efek jera bagi pelaku, maupun cukup memberikan perlindungan bagi investor maupun masyarakat? Terima kasih. Itu pertanyaan. Nah, setelah itu kita tutup, ada pertanyaan satu lagi ya Pak Budi. Oke. Jadi tadi saya koreksi ya, Bapepam sama OJK itu sama. Jadi dulu itu sebelum ada OJK, maka banking diawasi oleh Bank Indonesia, pasar modal diawasi oleh Bapepam, itu salah satu lembaga di bawah Departemen Keuangan. Lalu kemudian agar independen, kedua pengawasan di bidang banking dan pasar modal itu masuk ke OJK. Jadi saat ini OJK mengawasi seluruh sektor keuangan, ya kan? Nah, untuk sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, itu pengaturan pidana pasar modal itu tadi yang saya sudah sebut, ada penipuan, ada manipulasi pasar, ada orang perdagangan orang dalam. Itu semua penyelidikan maupun penyidikannya ada kewenangan dari penyidik OJK, ya kan? Saya sendiri pernah mendampingi pihak dari perusahaan kami untuk dimintakan data-data oleh suatu penyelidikan yang dilakukan oleh OJK. Kalau saya lihat di sana sendiri, memang penyelidiknya memang berkompeten, bahkan ada perbantuan dari kepolisian yang untuk sebagai pejabat yang menangani law enforcement di sana yang untuk pidananya. Jadi memang kewenangannya itu ada, ya kan? Cuman memang dalam suatu tindak pidana pasar modal itu, atau dalam suatu tindak pidana yang terjadi di pasar modal. Jadi ada pidana pasar modal itu sendiri, ada tindak pidana yang terjadi di pasar modal. Banyak kasus pidana yang terjadi di pasar modal. Nah, itu dimensinya kan ya tergantung dari penegakan hukumnya ya, seperti Jiwasraya. Kalau ditanya, kenapa pakai tipikor? Ya memang kalau tipikor itu bisa dihukum seumur hidup. Kalau pidana pasar modal cuma maksimum 10 tahun. Tipikor itu bisa aset recovery, ya kan? Terbukti kasus Jiwasraya, aset yang disita itu belasan triliun juga, ya kan? Ada mungkin politik hukumnya yang memang ingin dibawa ke tipikor, yang nggak ada masalah juga, ya kan? Yang penting ada law enforcement-nya. Kira-kira gitu. Ada yang terlewat nggak ya? Saya rasa cukup nih, mohon maaf sebelumnya. Cukup ya. Saya udah diperingatkan. Mohon maaf nih, saya tahu banyak ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibahas dan ditanyakan, tetapi karena waktu terbatas, dan ini juga sebenarnya berikutnya akan ada webinar yang lain dari rekan-rekan kami yang lain. Jadi mohon izin Bro Budi untuk memberikan closing remarks atau conclusion dari presentasinya. Silakan. Ya, silakan. Silakan Bro Budi untuk konklusi ya, penutup. Oke. Kirain moderator sudah punya kesimpulan. Jadi memang
saya tidak menyimpulkan secara spesifik karena ini pembahasannya adalah kasus, tapi intinya begini, bahwa saya ingin mengimbau saja bagi siapapun sebagai investor pemula, ya kan, bahwa dengarlah, ya, ikutilah, follow-lah, ya, pihak-pihak yang memang mengerti mengenai investasi saham. Jangan karena si Anu habis beli mobil, habis beli motor karena tiba-tiba sahamnya berapa kali arah, ya kan? Jangan. Jadi saya sendiri mengalami proses itu untuk menjadi seperti sekarang. Jadi ya rugi itu hal biasa. Tapi ikutilah. Kalau kita baca buku kan nggak mungkin dia waktunya yang lama. Jadi ikutilah beberapa di YouTube ada, di Instagram ada, yang pihak-pihak yang ngerti mengenai investasi saham sehingga bisa bijak kita menentukan pilihan kita di portfolio saham ini. Demikian Bro Hendrik dari saya. Keren, Bro Budi. Terima kasih atas sharingnya, Bro Budi ya, dan juga pengalaman dari Bro Budi, analisa terhadap hal-hal terkait dengan tindak pidana di pasar modal. Jadi nanti saya ingatkan kembali kepada teman-teman, setelah ini juga kita masih ada acara webinar dan meet and greet yang lain. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengikuti kelas atau presentasi atau meet and greet dari untuk presentasi yang lain, silakan untuk bergabung ya. Begitu, demikian dari saya kembalikan kepada IDLC, silakan. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budiono dan Pak Hendrik. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada para peserta untuk telah meramaikan kelas pada hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Hendrik, panitia, ya, teman-teman peserta. Silakan.